Syukuran di hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-23. Mari bersama-sama berjuang untuk bisa mengabdi kepada masyarakat dan negara. 23 tahun perjalanan Partai Demokrat tentu dengan warna yang khas. Bukan hanya menggunakan seragam biru kebanggaan ini, tapi warna Partai Demokrat khas dan mempunyai karakter, punya kepribadian, punya pilihan dan jalan politik yang insya Allah lurus dan baik. Ini yang diajarkan oleh pendiri partai ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini mengungkapkan, pihaknya sengaja mendatangkan ratusan pelaku UMKM binaan partai dengan maksud untuk memperingati HUT ke-23 partai. 350 pelaku UMKM pengrajin tas anyaman se-Kabupaten Kediri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati beliau Bapak Muhammad Zaini STHI selaku Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kediri dan juga sebagai wakil kita semua anggota DPRD Kabupaten Kediri. Tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Zaini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi di sini dalam rangka pelatihan dan lomba kerajinan tas anyaman dalam rangka hari ulang tahun ke-23 tahun Partai Demokrat Kabupaten Kediri dan juga Demokrat Nasional di tahun 2024. Dan acara ini adalah salah satu rangkaian dari HUT Demokrat Jaya. Dalam kesempatan tersebut memberi kesempatan kepada para pelaku UMKM yang notabene merupakan binaan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Sekaligus di momen tahun politik mau mengkampanyekan dan mensosialisasikan calon-calon yang diusung oleh Partai Demokrat, baik calon Bupati Wakil Bupati maupun calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur. Sehingga melalui sarana mengumpulkan pelaku UMKM, khususnya para pengrajin anyaman, menjadi sarana kegiatan yang berbeda dari lainnya, misal jalan santai. Ini ada para pelaku UMKM yang ingin kami fasilitasi untuk latihan, sekaligus mendengarkan sosialisasi dari Partai Demokrat terkait dukungan yang diberikan. Harapan kami, melalui forum ini akhirnya ibu-ibu pelaku UMKM bisa memiliki kesempatan untuk bicara secara langsung dan didengarkan oleh Mas Dito maupun Mas Emil. Alhamdulillah, sebelum 2 tahun saya kenal dengan ibu-ibu, saya kenal dengan Pak Dasar, ini sudah 15 tahun. Jadi Pak Dasar Bu Dasar ini sahabat karib kami yang melatar belakangi kami Partai Demokrat punya ide bermitra dengan Pak Dasar untuk mengembangkan kegiatan anyaman dalam rangka untuk pemulihan ekonomi, dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja, dalam rangka untuk bagaimana ada ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Nah, ini beliau-beliau. Dan dengan pun kaget, ini saya bacakan laporan hasil penjualan anyaman tas yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Pertama, Bu Cici dari Daun Biru, Bu Cici. Nah, dengan maksud saya ini ya Bu, ini alhamdulillah Bu Cici dalam 1 tahun sudah menjual 2.435 tas. Kemudian Bu Is Kayen, Bu Is dan maksud, nah beliau Bu Is dari Kayen. Nah ini sudah menjual 2.965 dalam 1 tahun ini. Berikutnya Bu Ratna Semanding, Bu Ratna, nah ini nggak apa-apa ya.
Bu Ratna ini alhamdulillah sudah menjual total dalam 1 tahun ini 4.642. Berikutnya Bu Nurul Kepoharjo. Bu Nurul, nah ini kalau Kepoharjo sebulan ini alhamdulillah sudah menjual 4.720 tas. Berikutnya ada lagi Bu Yai Pakung, Bu Ani. Bu Ani ini latihannya kepange nggih, kasih sumber tahun nggih. Teng mriki. Niki total penjualannya Bu Dia, jenengan udah ngira. Totalnya 8.178. Asik keluar jenengan berarti. Hampir 1 tahun ya. Nah, yang paling luar biasa, nggak usah sebutin jenenge, mau yang siru mongso. Bu Ratna mau buat ngajian. Meniko beliau penjualan dalam 1 tahun untuk tas anyaman yang akan kita pelajari totalnya 9.328 tas. Nah, kok bisa gitu semua? Dan mereka yang sudah terlatih menjadi tutor itu kok sudah bisa mendapatkan orderan langsung masuk grup, namanya grup pengrajin kreatif. Nah, yang memandangi Pak Dasar kali Bu Dasar yang paling pojok ini. Beliau saling mendapatkan order Ibu. Kadang-kadang Bu Ratna dapat order 1.000, kadang-kadang Bu Yai dapat order 4.000, kadang-kadang Pak Dasar dapat order 2.000. Mereka kalau nggak ngatasi langsung dilempar ke grup. Aku kekurangan yang order saat ini, aku mau bermaku garap 1.000, sing 2.000 sapa sing garap. Pun mungkin sing longgar aku 1 saya, aku 1 saya dan seterusnya. Ini terus berjalan demikian. Kalau mulai untuk seremoni pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah atas takdir Allah. Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu, Bapak yang hadir, terus rangkaian kegiatan pelatihan ini adalah rangkaian kegiatan pertama HUT Partai Demokrat yang ke-23 tahun. Karena umur 23 tahun ini banyak nikmat yang kami dapatkan, sehingga kami merasa punya kewajiban untuk melakukan kegiatan tasyakuran. Terus pelatihan anyaman tas ini salah satunya bagian dari rasa syukur kami atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kami Partai Demokrat di Kabupaten Kediri. Kemarin kursi kami 3, untuk 2004 ini alhamdulillah Partai Demokrat di Kabupaten Kediri kursinya tambah menjadi 4 kursi. Didapil 1 kursi, didapil 2 1 kursi, didapil 3 1 kursi, dan didapil 6 1 kursi. Sehingga dengan tambahnya kursi kami memiliki kesempatan lebih besar daripada tahun sebelumnya untuk berkhidmat dengan masyarakat. Kami pengen terus bisa berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga ketika kursi kami tambah, otomatis kesempatan kami bisa lebih leluasa. Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini bisa volumenya bisa kami tingkatkan karena kemampuan kami bertambah. Itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami bersyukur akhirnya Partai Demokrat punya menteri. Sudah 10 tahun Ibu Partai Demokrat tidak punya menteri. Di tahun 2004 ini umur ke-23 akhirnya Demokrat kembali bisa di kabinet pemerintahan Jokowi, yaitu menjadi Menteri ATR BPN. Kita itu Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Ini nikmat yang kedua. Nah, nikmat yang ketiga, alhamdulillah itu dados Pak AHY ini barusan 1 minggu niki sidang terbuka di kampus UNER Surabaya untuk gelar doktor. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi doktor dan dengan prestasi cum laude dari kampus Erlangga. Ini kami bangga sebagai kadernya karena prestasi S3 gelar doktor di Erlangga itu kalau orangnya nggak super, nggak hebat, itu kemungkinan juga berat. Nah, rasa syukur yang terakhir, alhamdulillah momentum pilkada dan pilihan gubernur Jawa Timur
Mas Emil ketua kami, ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Partai Demokrat, itu ketuanipun adalah Pak Emil Dardak. Beliau kembali dipinang untuk mendampingi Bu Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur di periode yang kedua. Ini bukan suatu kebetulan, ini adalah rencana Allah yang terbaik sehingga kami patut untuk mensyukuri. Harapannya melalui kegiatan pagi hari ini Ibu melibatkan kegiatan pelatihan. Nah, nanti malam masih ada kegiatan tumpengan dengan kader-kader partai seluruh Kabupaten Kediri. Harapan kami ini menjadi sababiah, menjadi doa, menjadi ikhtiar agar takdir Allah bisa membersamai seluruh program, seluruh cita-cita DPC Partai Demokrat, yaitu memenangkan Bu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, juga mentakdirkan memenangkan Mas Tito dan Mbak Dewi sebagai calon bupati, wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrat. Kerso nggih bantu ndongakne suksesnya Bu Khofifah, Mas Emil dan suksesnya Mas Tito Mbak Dewi, kerso nggih? Boten ndongakne kok ndukung barang nggih? Boten kagem piyambak tapi nggih kagem tanggane nggih? Pasti menang di mana-mana. Nomor 2. Dito Dewi. Nomor 2. Dito Dewi. Nomor 2. Pasti menang. Nomor 2. Mas Dito Mbak Dewi. Mas Dito Mbak Dewi. Oke, tepuk tangan dulu. Di mana-mana. Nomor 2. Khofifah Emil. Nomor 2. Khofifah Emil. Nomor 2. Pasti menang. Nomor 2. Bu Khofifah Mas Emil. Bu Khofifah Mas Emil. Oke, tepuk tangan lagi. Tolong Mas Abdul. Oke. Total peserta pelaku UMKM pengrajin tas anyaman yang ikut pelatihan di acara ini sebanyak 330 perempuan. Alhamdulillah pendaftaran kita buka langsung penuh 330 pendaftar. Lalu kita tutup masih ada yang tambah hingga total mencapai 400 peserta. Pak Emil Dardak memberi apresiasi karena ini usaha yang berkelanjutan, usaha yang diminta oleh masyarakat, sehingga Mas Emil berharap mereka harus terus didampingi dan ditindaklanjuti agar kondisi perekonomian yang agak sulit ini, di mana daya beli masyarakat rendah, ada peluang ekonomi kreatif yang bisa ditumbuh kembangkan. Dan ini sudah berjalan 2 tahun, pasca pandemi ada gerakan pemulihan ekonomi. Akhirnya kita lakukan riset kira-kira apa kegiatan ekonomi yang modalnya sedikit, tapi bisa menjadi sumber perekonomian untuk mengisi sela-sela waktu kesibukan ibu-ibu. Akhirnya ini yang kita pilih. Ini yang menjadi temanya Demokrat untuk kita dampingi dalam rangka pemulihan ekonomi. Alhamdulillah setelah pasca pandemi lahir 18 pengrajin dan 18 pengrajin ini penjualannya dalam 1 tahun perorangan dan sudah penjualannya mulai 3.000 tas, 4.000 tas dan terbanyak itu 9.500 tas. Nanti malam nanti kita kasih penghargaan penjualan terbanyak itu Bu Ratna yang dapat. Ibu kabarnya ibu-ibu sehat?
Bianto, Giladi, Pak Ketua DPC, rekan-rekan fraksi DPRD Kabupaten Kediri, pengurus DPC, ingkang paling kawula tresnani, ibu-ibu perempuan hebat se-Kabupaten Kediri. Alhamdulillah senang sekali kula mirsani panjenengan dengan bakat dan ketelatenan luar biasa panjenengan saged ngagem ya, saged damel niki apa? Badhe di dalam tas nggih. Ya, tas. Nah, ini matur nuwun teman-teman sedulur Demokrat niki sampun peduli kalian ibu-ibu semua. Senang nggak damel tas niki? Iya ya. Pegel nggak? Pegel tapi senang nih. Lah yang namanya kerja ya pasti ada pengorbanannya. Tapi mugi-mugi diparingi lancar barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, mugi-mugi panjenengan sampun pirsa dinten iki salah satu yang baru dimiliki oleh Kabupaten Kediri dan bermanfaat bagi wilayah di sekitar. Dan wonten apa? Airport bandara. Lan niki perjuangan sareng-sareng kula kalian para bupati tahun 2016 supaya kawasan plat AG kalian plat AE niku saged merasakan kemajuan. Panjenengan seneng apa boten wonten bandara nggih? Tahap berikutnya 5 tahun ke depan menyelesaikan pembangunan jalan tol Kertosono nyambung Kediri nyambung Tulungagung. Setuju apa boten? Optimis apa boten Kediri saged tambah maju, ekonominya munggah, ibu-ibunya sejahtera, penuh barokah. Oleh karena itu sekali lagi meskipun sekedap mawon kula nyuwun pangestunya panjenengan supados perjalanan niki menjelang 27 November diparingi lancar. Muga pipa kali kula mendapat pangestu panjenengan untuk kembali mengabdi di Jawa Timur dan bisa mengawal pembangunan di Kabupaten Kediri. Ini alhamdulillah ini ternyata satu proses yang berkelanjutan. Memang sudah dibina sejak lama tapi terus diupdate kemampuan, keterampilan, bahkan dibuat perlombaan untuk memacu ibu-ibu untuk bisa memiliki pendapatan tambahan. Karena bagi ibu-ibu rumah tangga pendapatan tambahan ini sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan saya berterima kasih rekan-rekan Partai Demokrat Kabupaten Kediri istiqomah mendampingi ibu-ibu ini semua, dan tentunya doa dari ibu-ibu bagi perjuangan Bukoviva dan saya ini tentunya sangat menambah semangat, dan mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang kami bisa kemudian jika Allah meridhoi kita bisa terus memberikan dukungan kepada kelompok usaha ibu-ibu baik melalui jalur-jalur seperti yang dibina oleh anggota dewan atau partai atau legislatif, dan juga pemberdayaan yang langsung diampu oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kedepannya ini semua harusnya grup ya. Selama ini juga kita dorong seperti itu. Jadi misalnya pembinaannya di sini, tapi jalur pemasaran bisa disinergikan dengan apa yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Senang sekali ada ratusan ibu-ibu yang mengikuti hari ini. Calon Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana kembali melanjutkan agenda kampanye. Kali ini pria yang akrab disapa Mas Dito datang ke acara DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan tersebut ia memberi kesempatan kepada para pelaku UMKM yang notabene merupakan binaan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri untuk bertanya dan menyampaikan unek-uneknya secara langsung. Kediri 2024 Capres nomor luar biasa. Matur suwun. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh ibu-ibu yang sudah berkumpul di Kecamatan Kalteng pada siang hari ini. Ibu-ibu semua,
Ada yang cowok kelihatannya udah lancar. Lebih pemula. Ya, tapi Bu, lebih baik memulai daripada Ibu tidak memulai sama sekali. Bu, saya dalam setiap pertemuan jarang saya memaparkan program dan sebagainya, karena program yang kami akan berikan adalah program keberlanjutan. Jadi program yang sudah ada akan kita lanjutkan dan kita evaluasi program-program mana yang rasanya nanti perlu dievaluasi. Jadi saya lebih berharap dari panjenengan ada ibu-ibu yang mau memberikan maju ke depan, memberikan komentar, saran, kritik, masukan, atau jenengan punya sambatan apa monggo. Monggo. Siapa silakan dulu silahkan. Oke, satu. Berapa orang? Mas Dino? 3 orang. 3 orang masih satu, yang lainnya 2. Oke. Ibunya. Kemudian untuk di sebelah sana 3. 3, silakan. Mbak. Maju sini, Ge. Ke sini. Oke. Pak Dito banyak makasih. Makasih sekali kalau yang kemarin itu kan Pak Dito sudah jadi bupati kami ya. Beliau itu benar-benar memperhatikan UMKM. Itu sangat benar-benar memperhatikan UMKM. Jadi untuk periode ke depan Pak Dito harus jadi lanjutan. Terima kasih. Matur suwun, Bu. Ini kayaknya sudah didoktrin sama Mas Zaini kayaknya. Doktrinnya sudah nancep kayaknya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kan ada Pak yang kemarin ada bantuan itu, alhamdulillah membantu sekali. Karena saya kan catering, jadi bantuan kan berupa barang, sangat membantu. Jadi insya Allah dukung Mas Dito 100%. Matur suwun, Ibu. Sama, nggak ada yang memberikan kritik. Biasanya saya kalau turun ada yang kritik, Mas kenapa ini. Monggo, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya Bunda Saro dari Kecamatan Tarokan. Saya mewakili warga masyarakat Tarokan untuk mengusulkan didirikannya SMA Tarokan. SMA Ya, Tarokan. karena Nah, belum punya. ini berikan tepuk tangan kepada ibunya. Jadi kalau saya tanya jenengan yang hadir di sini rata-rata dari mana? Ada yang dari banyakan. Coba sekarang yang dari Gampeng boleh angkat tangan? Dari Gampeng. Yang dari barat sungai, Semen, Grogol, Tarokan, Mojo, Banyakan. Oke. Nah, kita hitung yang dari Gampeng saja ya. Jumlah SD di Gampeng ada berapa? Alah, coba salah. Coba salah. Berapa jumlah SD di Kecamatan Gampeng? Banyak. Gak bisa dihitung. Oke. Saya mengajak ini untuk berpikir. Berapa jumlah SMP yang ada di Gampeng? Itu yang negeri, yang swasta ada. Tidak ada. MTS? Ada. Berarti anggaplah ada 3. 2 ada nyampe? Lebih. 3? Lebih. 4? Ya kurang lebih 4. Berapa SMA yang ada di Gampeng? Artinya apa? Mulai dari SD Ibu tidak bisa menghitung jumlah SD-nya. Begitu SMP 1, 2, 3, 4. Mulai Ibu bisa hitung. Begitu Ibu saya tanya SMA, Ibu bilang, ya ini kok nggak ada ya. Teman juga nggak ada, SMA juga nggak ada. Artinya pendidikan itu adalah investasi yang paling mahal. Tapi kita lihat dari SD, SMP sampai SMA ini terjadi penyusutan. Jadi jumlah siswa SD kan tetap banyak. Anak-anak SD ini harus sekolah sampai jenjang ke SMA karena kita punya yang namanya HLS. Apa itu HLS? Harapan lama sekolah. Itu 12 tahun. Nah kalau SD ke SMP jumlah SD-nya ada banyak, SMP-nya sedikit, maka sudah terjadi penyusutan. Begitu SMA tambah nggak ada. Artinya apa? Saya rasa sebenarnya untuk Kabupaten Kediri terkait program zonasi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, saya rasa kok perlu dikaji ulang, perlu diperbaiki, perlu ada evaluasi. Karena mungkin kalau di yang sekolah umum dapat bantuan, yang di pesantren kok tidak
Kami tidak membeda-bedakan. Beasiswa itu baik anak sekolah di sekolah negeri dan di pondok pesantren bisa, tinggal mau mengajukan atau tidak. Yeah. Selama dalam sekolah itu ada yayasan dan badan hukum, maka bisa. Ya, nanti biar saya yang evaluasi siapa yang menolak ibu. Maka ibu daftar saja ke saya. Ibu daftarnya ke saya sudah, pasti bisa nanti. Saya selesaikan. Apanya? Kalau SMA 2 juta betul. Betul. Pertama pertanyaan saya sederhana, apakah ibu masuk anggota punya SKTM? Nah, itu tidak bisanya ketemunya di situ berarti. Kalau ibu tidak punya surat keterangan tidak mampu, maka memang kita prioritaskan terhadap yang tidak mampu dulu. Kalau yang mampu, ya monggo silahkan dibayar, gitu Bu. Memang beasiswa kita berdasarkan kebutuhan masyarakat. Biasanya kalau tidak punya SKTM, jalur prestasi. Kalau anaknya prestasi kita akan bantu. Tapi kalau memang betul-betul nggak punya SKTM, nggak jalur prestasi, tapi orangnya betul-betul susah, ya tetap kita bantu. Gitu. Karena ngapunten Bu, kadang di Kediri ini khususnya banyak warga yang langsung pura-pura tidak mampu pada saat sakit. Tapi giliran sehat, waduh, pakai gelang, pakai pakai ini, pakai itu. Tapi giliran sakit butuh bantuan. Nah, maka sekarang saya kembalikan kepada ibu. Kalau ibu masih merasa dalam keluarga yang mampu, ya maka beasiswa itu juga, mohon maaf, kami berikan kepada yang tidak mampu dulu. Gitu. Karena mereka kalau tidak kita berikan, mereka tidak akan bersekolah tanpa bantuan. Bulan pasaran, setelah itu off pasarnya, tutup karena tidak panen. Nah, itu nanti kita akan pindahkan tempatnya. Jadi selama 6 bulan pada masa panen, biarkan para petani-petani mangga podang berjualan. Setelah itu 6 bulannya lagi dipakai untuk pedagang UMKM. Nah, kalau ibu mau masuk ke situ, kita kasih lapaknya, nanti bantuan modalnya kita berikan, bantuan alatnya kita berikan. Oke? Saya doakan ibu semoga rezekinya halal, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan bisa memberikan manfaat bagi anak-anak ibu dan keturunan ibu seterusnya. Oke? Matur suwun. Nah, ini rangkaian ulang tahunnya Demokrat, sekaligus momentum untuk kita di tahun politik ini mau mensosialisasikan, mengkampanyekan calon-calon yang diusung oleh Partai Demokrat, baik untuk calon bupati dan wakil bupati, juga calon untuk gubernur, wakil gubernur. Sehingga melalui sarana mengumpulkan pelaku UMKM khususnya pengrajin anyaman ini bagi kami menjadi sarana yang berbeda, yang pada umumnya jalan sehat dan sebagainya. Kemudian ini ada pelaku UMKM yang pengen kami fasilitasi pelatihan sekaligus untuk mendengarkan sosialisasi dari Partai Demokrat terkait dengan dukungan yang diberikan. Nah, harapan kami melalui forum ini akhirnya ibu-ibu yang latar belakangnya UMKM juga memiliki kesempatan untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi yang secara langsung didengar oleh Mas Bub maupun Mas Emil. Selain itu juga kami juga bisa mengakomodir aspirasi mereka untuk kami teruskan, karena hari ini sebagai momentum untuk mereka bertemu dengan calon-calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Ini total peserta yang daftar ini 330. Ibu-ibu mencakup se-Kabupaten Kediri. Alhamdulillah informasi kita buka 3 hari langsung 330 itu. Kemudian kita tutup sudah masih ada yang tambah. Akhirnya total ini mencapai 400 pesertanya. Tadi Pak Emil sudah datang, apa yang disampaikan? Pak Emil apresiasi karena ini usaha yang berkelanjutan,
usaha yang diminati oleh masyarakat serta sehingga masyarakat kami terus didampingi terus ditindaklanjuti agar di kondisi perekonomian yang agak sulit daya beli masyarakat rendah, ruang ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan. Ini sudah 2 tahun, Mas? Ini sudah 2 tahun. Masa pandemi itu? Pasca pandemi itu, gerakan pemulihan ekonomi, akhirnya kita melakukan riset kira-kira apa gerakan ekonomi kreatif yang mudahnya sedikit, tapi bisa menjadi sumber perekonomian untuk mengisi sela-sela waktu di kehidupan ibu-ibu. Akhirnya nyaman ini. Masa-masa listriknya sudah masa-masa itu alhamdulillah tidak hanya wilayah tapi sudah wilayah antar kota. Mereka kita turunkan sebuah grup sehingga salah satu yang dapat kadang-kadang kalau nggak ada sama-sama kami berkumpul sama yang kerjakan terus berjalan. Perubahannya kan evaluasi dalam 1 tahun ini pengrajin 18 yang kita dampingi penjualan terkecil itu 2.500 itu terkecil, penjualan terbanyak 3.500. Nah, yang penjualan terbanyak ini nanti malam ada apresiasi mendapatkan penghargaan trofi sebagai penjual argumen terbanyak di Kabupaten Kediri untuk dari tempat ini. Peran Pemkab selama ini kita koordinasi, kita juga memanfaatkan peluang COVID untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas penggunaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Pasti menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang, kami sampaikan dulu, Mbak. Dilanjutkan malam harinya acara pemotongan tumpeng dalam rangka ulang tahun ke-23 Partai Demokrat yang diselenggarakan di DPC Demokrat, Partai Demokrat di Kabupaten Kediri. Serta konsolidasi kader untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dari Kabupaten Kediri maupun calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Provinsi Jawa Timur. Karena keduanya memiliki kesamaan nomor urut, yakni nomor urut 2. Pada kesempatan kali ini dihadiri oleh calon Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa dan beberapa anggota DPRD terpilih serta kader-kader dari Partai Demokrat. Acara berjalan dengan hikmat sampai dengan acara inti pemotongan tumpeng yang potongannya diberikan langsung kepada calon Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa oleh Ketua DPC Partai Demokrat M. Zaidi dengan harapan akan bisa memenangkan Pilkada 2024 di Kabupaten Kediri. Setelah acara inti dilaksanakan, para kader dihibur oleh Orkes Melayu Punakawan dengan mendatangkan bintang tamu Mbak Bintul. Tim Liputan Tempo TV.
di mana-mana. Nomor 2 Tito Dewi. Nomor 2 Tito Dewi. Nomor 2 pasti menang. Nomor 2 sekali lagi pasti menang. Nomor 2 di mana-mana. Nomor 2 Tito Dewi. Nomor 2 Tito Dewi. Nomor 2 pasti menang. Nomor 2. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua, dan hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah atas takdir Allah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan dalam rangkaian 23 tahun ulang tahun Partai Demokrat. Tadi pagi dimulai rangkaian acara dengan pelatihan anyaman beserta lomba. Karyanya ada di pojok sana, pesertanya ada 350 tambah 50 lagi untuk khusus kategori lomba. Jadi ada kategori pemula pelatihan, kemudian kategori pendalaman pelatihan, kemudian kategori lomba. Dan alhamdulillah Mbak Dewi, kenapa kami Partai Demokrat ada konsen dalam anyaman ini? Ini diawali karena pandemi Covid. Pasca Covid kita sepakat di pemerintahan kita harus melakukan gerakan pemulihan ekonomi. Kita harus mencari ruang-ruang kecil yang harus bisa kita olah, kita kelola dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi. Kita pilih ekonomi rumah tangga menjadi sasaran. Kita cari kegiatan yang tidak terlalu mengganggu dan modalnya tidak banyak, tapi bisa berpeluang terhadap pendapatan ekonomi rumah tangga. Akhirnya anyaman tas menjadi pilihan kami. Anyaman tas ini kami mendampingi sudah 2 tahun Mbak Dewi. Mulai pelatihan ke pelatihan total sampai hari ini alhamdulillah terorganisir ada 18 kader atau tutor atau pengrajin yang terlatih, yang akhirnya mereka berkembang menjadi tim untuk kegiatan fasilitasi pelatihan di balai desa. Jadi kita rutin ngirim tutor untuk menanggapi aspirasi ibu-ibu PKK yang pengen punya kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, dan alhamdulillah luar biasa. Bu Ratna tadi wonten, nah Bu Ratna kami minta untuk berdiri sejenak biar bapak-bapak tahu, Mbak Dewi tahu. Boten ketingal, jangan maju mohon beratan. Nah, kedap mohon beratan nanti nih. Bu Ratna lah, Bu. Nah, Mbak Dewi pun, niki Mbak Dewi ini Bu Ratna, niki penting dengan apa itu perso. Beliau salah satu pengrajin anyaman tas yang setelah kami evaluasi selama perjalanan 1 tahun 2023 sampai 2024, beliau terpilih sebagai pengrajin dengan penjualan terbanyak dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan berapa tas yang sudah dijual Bu Ratna? Totalnya 9.600 tas. Cuma 10 bulan. Nah, yang lainnya bawah-bawahnya Bu Ratna ada Bupur tadi izin mundur itu dari Ngampel, baru 6 bulan sudah bisa menjual 8.700. Berikutnya juga patut kita syukuri Mas Emil Elstionto Dardak. Setelah 1 periode mendampingi Bu Khofifah, tahun 2024 dipilih kembali untuk mendampingi Bu Khofifah dalam kontestasi calon gubernur di periode kedua. Ini tentunya kebanggaan kita bersama-sama. Kebanggaan yang terakhir, Partai Demokrat DPP merekomendasi pasangan calon Mas Tito dan Mbak Dewi dengan kesamaan nomor urut, yaitu nomor urut 2. Kami meyakini ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini adalah rencana terindah dari Allah SWT. Karena ini rencana yang terindah, maka patut kiranya malam hari ini kita meriahkan, kita syukuri. Agar apa? Rasa syukur yang hari ini kita tunjukkan, ini bisa menjadi sababiyah kesuksesan Bu Khofifah dan Mas Emil memimpin kembali, melanjutkan kembali
menjadi gubernur dan wakil gubernur ini betul-betul terjadi. Berikutnya Mas Tito dan Mbak Dewi, pasangan calon yang direkomendasi oleh Partai Demokrat untuk kembali melanjutkan pengabdian menjadi calon bupati dan wakil bupati, juga ditakdirkan Allah untuk melanjutkan perjuangan menjadi bupati dan wakil bupati. Untuk itu, sahabat-sahabat semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah tadi pagi Mas Emil sudah silaturahim ke DPC, ngersani kantor DPC yang baru yang posisinya belum sempurna. Habis itu menyapa ibu-ibu peserta pelatihan semuanya. Saya nggak nyangka karena jadwalnya Mas Emil sagete malam. Ternyata diperhitungkan malam, malah khawatir nggak jadi, tiba-tiba langsung meluncur menemui ibu-ibu peserta pelatihan tadi pagi. Nah, alhamdulillah setengah jam setelah Mas Emil undur karena langsung ada acara, nah, Mas Tito juga konfirmasi untuk langsung hadir di tengah-tengah kita tadi siang, menyapa seluruh ibu dan wawancara dengan ibu-ibu untuk menyerap aspirasi ibu-ibu. Dan luar biasanya malam hari ini Mbak Dewi, terima kasih penghormatan yang setinggi-tingginya. Tentunya jadwal Mbak Dewi selaku wakil bupati juga tidak kalah sibuknya dengan Mas Bu, tapi beliau menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga besar Partai Demokrat. Ini baru pertama kali Mbak Dewi hadir ke sini. Mudah-mudahan terkesan sehingga berkali-kali akan ke sini. Mbak Dewi, insya Allah Kecamatan Gabenrejo ini akan kita awali karena di sini kantor DPC. Habis ini kami lanjutkan di Dapil 2 Mas Yohan. Nah, habis itu kami lanjutkan ke Dapil 3 Pak Terminto. Kami lanjutkan ke Bukrima di Dapil 6 karena di situ kami punya kursi, di situ kami punya wakil. Maka instruksi ini juga berlaku untuk para anggota fraksi. Habis acara HUT sekaligus deklarasi dukungan atas rekomendasi DPP, maka tidak bisa ditawar oleh anggota fraksi, harus mengadakan pertemuan kader dari kader-kader yang kemarin memenangkan untuk mendapatkan kursi. Sekarang ganti hajatnya dikumpulkan untuk memenangkan Bu Khofifah Mas Emil dan memenangkan Mas Tito dan Mbak Dewi. Insya Allah ini sesuatu yang baik. Karena apa? Mbak Dewi dan Mas Tito, Bu Khofifah dan Mas Emil memiliki tujuan yang sama, yaitu melanjutkan pengabdian dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Mari kita lanjutkan pembangunan dan tingkatkan kesejahteraan demi Indonesia yang lebih baik. Tepuk tangan untuk Partai Demokrat. Demokrat jaya! Demokrat! 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 Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dewi sudah menerima potongan tumpeng, dan ini mungkin akan menjadi simbol yang terbaik untuk kita semua. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai bersama Mas Yaini selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri. Kita doakan Mas Yaini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semakin sukses membawa Demokrat di Kabupaten Kediri lebih maju. Yang saya hormati pula sahabat-sahabat fraksi dari Demokrat, Mas Johan, Mbak Prima, anggota baru fraksi Demokrat Kabupaten Kediri, Pak Darminto, ini dari Dapil 3, kalau beliau sudah incumbent berapa kali Pak? 3 kali, alhamdulillah, semoga lebih barokah ya Pak. Kita doakan para anggota fraksi dari Partai Demokrat diberikan kemudahan Allah dalam menjalankan amanah, lebih banyak barokah dan barokai bagi pribadi untuk maupun masyarakat Kabupaten Kediri. Yang saya hormati pula seluruh jajaran pengurus cabang DPC Demokrat Kabupaten Kediri,
keluarga besar DPAC Demokrat se-Kabupaten Kediri, Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir, Mbak Mintul yang nanti menghibur kita semua, yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kebahagiaan saya bisa bersilaturahim di sini dengan seluruh kader Demokrat se-Kabupaten Kediri. Meskipun hari ini masih perwakilan ya Mas, terutama kader Biza di Dapil 1. Matur suwun sangat atas kesempatan yang diberikan untuk silaturahim. Semoga silaturahim menjadi silaturahmi yang barokah untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Saya Mas Yeni menyampaikan selamat. Ini bukti nyata Mas Yeni baru 1 periode nih mimpin Demokrat, langsung kursinya Demokrat naik dari 3 jadi 4. Ini bukti nyata Mas Yeni ini bukan kakean, bukan banyak bicara tapi gremet yang saya amati. Kes tapi perubahannya kelihatan, hasilnya kelihatan. Semoga ke depan Demokrat 23 tahun di Indonesia, di Kabupaten Kediri juga 23 tahun ya Mas, kan linear nih, itu juga bisa lebih sukses, jaya dan barokah yang memberikan banyak manfaat kesejahteraan untuk Kabupaten Kediri. Saya dan Mas Dito menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Partai Demokrat yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan kepada kami berdua untuk melanjutkan pengabdian di Kabupaten Kediri. Insya Allah sing wis pokoknya sing dipilih nomor loro, ngoten nggih. Pokoknya loro, kabupaten ini nomor loro, provinsi juga nomor loro. Itu aja. Yang penting nomor 2. Saya sudah sangat percaya Mas Zaini beserta sahabat-sahabat keluarga besar Demokrat sudah bisa memaksimalkan dukungannya untuk saya sama Mas Dito maupun untuk provinsi nanti. Sekali lagi, matur suwun sangat dukungan Partai Demokrat, kepercayaannya di periode kami kemarin 2019, dan hari ini monggo kita lanjutkan yang sudah maju ini untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, baik untuk Kabupaten Kediri maupun Jawa Timur yang kita cintai. Mungkin itu Mas Zaini, sekali lagi selamat. Sudah kita 1 periode sudah naik 1 kursi. Semoga kepada sukses Mas. Matur suwun, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 di mana-mana. Nomor 2 Dito Dewi nomor 2. Dito Dewi nomor 2 pasti menang. Nomor 2 Mas Dito Mbak Dewi lanjutkan. Mas Dito Mbak Dewi lanjutkan. Mas Dito Mbak Dewi lanjutkan. Terima kasih. Kisahmu melodi